yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Riyadi, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Fasilitas Perbanas Institut. Kepada Bapak Dr. Slamet Riyadi, dipersilakan Pak. Mohon maaf Pak, masih oke. Oh iya, saya ulang lagi, Ya. masih Baik, mute Pak. tadi ya. Iya, silakan Iya, Pak iya. Slamet. Udah ya, udah Sudah mute Pak, ya. sudah. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Marno. Jadi saya ulang lagi. Baik Pak, silakan Pak. Prof. Jono Tagol, Guru Besar Perbanas Institut, Direktur Perpajakan Nasional DJP, juga sekaligus beliau Ketua IAI KJ. Sahabat saya yang sangat baik ini, terima kasih sudah hadir. Kemudian narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Dewi Astuti, beliau yang akan membawakan materi strategi pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak, transfer pricing melalui MAP, kalau saya salah itu tolong dibetulkan, mutual agreement prosedur, dan apa? Advance pricing agreement. Kemudian juga narasumber yang kedua, selamat datang Bapak Jul Seventa Tarigan, yang akan menyampaikan materinya nanti strategi penyelesaian sengketa transfer pricing. Kemudian Ibu Dr. Esti Riwayati, Dekan FIB, Pak Jasman, Wakil Dekan FIB, kemudian Bu Ati, Bu Dr. Ati selaku moderator, dan semua yang sangat kami banggakan, para peserta webinar strategi pencegahan dan penyelesaian pajak ini pada pagi hari ini yang sudah hadir, walaupun kita ketemu melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pertemuan pada pagi hari ini, seperti saya sampaikan adalah yang sangat luar biasa sekali, karena kenapa? Ini terkait dengan aspek perpajakan yang terkait juga dengan strategi transfer pricing. Ini nanti bisa secara domestik juga secara internasional. Di mana kita tahu dengan transfer pricing ini kan wajib pajak bisa membesarkan harga pokoknya, otomatis mengecilkan pendapatannya atau labanya, dan demikian juga sebaliknya. Case ini nanti akan dibahas oleh dua narasumber yang sangat luar biasa sebutkan tadi, Ibu Dwi Astuti dan juga Bapak Jul Seventa yang memang sudah ahli di bidangnya. Moga-moga webinar pagi ini akan memberikan manfaat buat peserta semuanya. Memang ini merupakan bagian kerjasama dari Perbanas Institut juga bersama dengan IAI. Bapak Ibu peserta webinar yang sangat kami banggakan, perlu diketahui juga bahwa di Perbanas saat ini mempunyai pendidikan yang terkait dengan pajak mulai dari Diploma 3. Kami ada Diploma 3 Perpajakan, kemudian S1-nya juga S1 Akuntansi Konsentrasi Perpajakan, kemudian tadi disampaikan sama Ibu Dr. Ati, ada PPAK, dan juga ada Maksi. Ini satu rangkaian. Ya, satu rangkaian. Jadi bagi yang kira-kira nanti akan berminat, masih ada pembukaan. Ya, masih di waktu seminggu lagi. Masih ada kesempatan ini. Belum terlambat lah kira-kira gitu. Khususnya peserta webinar pagi ini. Ya, tentunya nanti ada persyaratan-persyaratan, juga ada kelebihan-kelebihan yang diberikan. Seperti tadi sudah disampaikan. Dengan kesempatan yang baik ini, pagi ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Jono Tagol, narasumber, dan Bapak Ibu semua, juga tim, bos yang memfasilitasi ini. Moga-moga acara kita dapat berjalan dengan lancar, seperti yang kita harapkan. Dan saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar, semoga sukses dan hasilnya maksimal. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf Pak, untuk dilanjutkan penyerahan e-sertifikat Pak. Oh iya, silahkan, mana e-sertifikatnya? Prof. John dulu ya.
Baik Pak, terima kasih. Prof, kita jauh nih Prof penyerahannya Prof. Ya, terima kasih Pak Wakil Rektor. Saya serahkan sertifikat ini untuk Prof. Dr. PM John Gaul, MACC, MEC, Hons, SE Akasia sebagai narasumber sekaligus juga speech di sini. Kemudian yang kedua, Ibu Diwastuti SH MEC atas partisipasinya sebagai narasumber. Walaupun jauh Bu, ini sudah saya serahkan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Bapak Jules Seventa Tarigan, SE Akasia, ME sebagai narasumber, saya serahkan juga. Moga-moga berkenan dan kita terus bekerja sama. Terima kasih Pak Marno. Baik, terima kasih Pak Dr. Slamet Riyadi atas perkenannya. Baik, acara selanjutnya adalah keynote speak yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. John Hutagaul. Pada Bapak Profesor John Hutagaul, dipersilakan Pak. Mohon maaf Pak, speakernya Pak masih mute. Ya, terima kasih Pak Sumarno. Baik, Prof, silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Perbasnas Institute, yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya, Bapak Dr. Slamet Riyadi, yang juga sehari-hari sebagai Wakil Rektor. Yang saya hormati semua teman-teman saya nih yang ada di Perbanas ini, Institute, saya sebut satu-satu ya, Bu Hedwigis Esti, Pak Jasman, Pak Marno, Bu Ati, Pak Rizal. Ini kalau ada yang terlewat saya mohon maaf ya, soalnya ngelihatnya di monitor ini. Tapi buat sahabat-sahabat saya semuanya, para dosen yang merupakan bagian dari keluarga besar Perbanas Institute. Kemudian yang saya hormati Sivitas Akademika Perbanas Institute, para dosen, teman-teman sejawat, dan adik-adik mahasiswa saya yang saya cintai, para pembicara dan moderator. Di sini ada Ibu Ati Jayanti, Ibu Dwi Astuti, dan Pak Jules Venta, dan para peserta seminar yang saya hormati, terlebih juga pengurus Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia dan Eksekutif Manajemen Ikatan Akuntan Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan sehingga kita boleh hadir dan berpartisipasi di dalam acara EI Tax Goes to Campus yang secara serial dilakukan secara webinar dengan baik oleh Perbanas Institute bekerjasama dengan Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia. Dan semoga ke depan kegiatan ini bisa rutin kita lakukan. Dan ke depan mungkin kita lebih fokus lagi untuk mengupas permasalahan perpajakan di sektor perbankan. Ya, supaya lebih relevan dengan Perbanas Institute itu sendiri. Ya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, kita sekarang ini berada di era yang sangat unik, terlebih di masa pandemi COVID-19. Kita ada di era globalisasi dan juga kita ada di era ekonomi digital. Sehingga pengaruh globalisasi dan kemajuan ICT, Information Communication and Technology, telah mendorong dunia ini semakin global, semakin ketergantungan satu dengan yang lain. Bahkan kegiatan perekonomian
di satu negara dengan negara lain, di belahan satu dengan belahan yang lain, ini sudah semakin terintegrasi berkat kemajuan teknologi informasi. Dan tentunya ini juga memberikan dapat mengcover arus barang, jasa, dan investasi. Namun yang perlu kita sadari bahwa lebih dari 60% transaksi internasional tersebut dilakukan oleh mereka atau perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa. Jadi 60% lebih transaksi internasional itu dilakukan oleh mereka yang punya hubungan istimewa atau related party transaction. Sehingga permasalahan atau isu perpajakan mengenai pengalian laba usaha dan penggerusan basis pemajakan atau yang sering kita kenal dengan sebutan base erosion and profit shifting menjadi isu perpajakan yang global. Bahkan di Indonesia sendiri, volume transaksi hubungan istimewa ini cukup signifikan terhadap PDB kita. Praktek transfer pricing atau juga sering kita kenal dengan istilah mispricing, lazimnya dilakukan oleh sesama perusahaan atau entitas hukum dalam satu grup usaha yang sama dengan maksud dan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dalam satu grup dengan cara mengalihkan beban pajak suatu perusahaan kepada perusahaan lain dalam perusahaan grup yang sama. Jadi mereka melakukan yang kita kenal dengan re-engineering ya atau rekayasa harga ya untuk dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Nah, hadirin yang saya hormati, sebenarnya pemahaman, pengetahuan atau kerangka dasar pemikiran mengenai transfer pricing ini berangkat dari mata pelajaran yang kita sering dapatkan dalam perkuliahan di FEB jurusan akuntansi, itu masalah cost center, revenue center, income center. Ya, ini adalah berangkat dari pengetahuan tersebut. Tetapi menjadi isu perpajakan karena ini berdampak terhadap basis pemajakan dari suatu negara, apakah itu transfer pricing lokal maupun internasional. Jadi ini menjadi isu di bidang perpajakan. Praktek transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan grup dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara atau sering kita sebut dengan tax revenue forgone. Oleh karena itu, otoritas pajak suatu negara atau banyak negara menyiapkan perangkat peraturan untuk menangkal praktek transfer pricing yang sering kita kenal dengan istilah anti-avoidance rule. Namun, seiring dengan perkembangan ICT dan semakin mengglobalnya ekonomi, praktek transfer pricing semakin kompleks, semakin rumit, dan sulit ditangani secara optimal oleh masing-masing otoritas di suatu negara karena kondisi, salah satu diantaranya karena kondisi dan kebijakan yang berbeda di masing-masing negara itu sendiri. Ya, sehingga menimbulkan loophole di bidang regulasi. Sehingga untuk menyelesaikan isu transfer pricing secara efektif, ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar negara yang bersifat multilateral. Saya ibaratkan dengan musik klasik ya, tentu hadirin yang saya hormati, ya tentu familiar dengan musik klasik seperti Beethoven atau Mozart, yang di mana dengan berlalunya waktu, musik itu masih dapat diterima.
Ya, demikian juga transfer pricing. Hadirin yang saya hormati. Ini merupakan isu perpajakan yang klasik. Karena permasalahan transfer pricing ini sudah ada lama. Bahkan sebelum saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, bahkan sebelum saya mengajar di Perbanas Institute, ya, hingga sekarang permasalahan tersebut masih eksis. Ya, menjadi perhatian oleh hampir semua otoritas pajak di dunia. Bahkan untuk menangani transfer pricing, Direktur Jenderal Pajak ya mengambil inisiatif untuk membentuk ya gugus tugas penanganan transfer pricing. Ya, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya dan Ibu Dwi Astuti yang nanti jadi narasumber itu adalah sekretaris ya gugus tugas penanganan transfer pricing di Direktur Jenderal Pajak. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kehadiran The Inclusive Framework on BEPS jadi di tahun 2016 sebagai international fora yang mewadai 137 jurisdiksi ya termasuk Indonesia di dalamnya ya telah diberikan mandat oleh G20 ya untuk mendesain dan menyusun standar perpajakan global dan juga untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan perpajakan internasional. Ya, terutama bagaimana menangani persoalan aggressive tax planning yang nyata-nyata dapat menggerus basis perpajakan. Terdapat 15 rencana aksi untuk mengatasi permasalahan penghindaran pajak atau aggressive tax planning. Satu di antaranya mengatur mengenai transfer pricing yang diatur di dalam BEPS rencana aksi 8 hingga 10, rencana aksi 13, dan rencana aksi 14. Indonesia sebagai anggota The Inclusive Framework on BEPS dan sebagaimana anggota negara lainnya memiliki komitmen yang kuat ya untuk mengimplementasikan standar perpajakan global dengan mengkonvergensi BEPS Action 810, Action 13, dan Action 14 ke dalam peraturan Menteri Keuangan. BEPS Action 8 hingga 10 ini merupakan standar perpajakan internasional terkait mengenai transfer pricing dan telah kita konvergensikan ke dalam PMK 22 tahun 2020. Sedangkan BEPS Action 13 ini mengenai dokumentasi transfer pricing. Kita tahu ada 3 dokumentasi transfer pricing, ya, local file, master file, CBCR, country by country report. Ya. Nah, ini sudah kita konvergensikan, sudah kita implementasikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016. Kemudian selanjutnya adalah BEPS Action 14. Ini mengenai penyelesaian sengketa pajak atau dispute settlement. Ini pun sudah kita implementasikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2019 ya, mengenai persetujuan bersama atau mutual agreement procedure. Dan juga kita sudah menerbitkan PMK nomor 22 tahun 2020 yang juga mengatur mengenai MAP atau kesepakatan harga transfer at pricing agreement yang kita sering singkat dengan APA. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, bila terjadi sengketa pajak transfer pricing, ya baik lokal maupun internasional, umumnya kita selesaikan melalui domestic remedy,
melalui proses keberatan maupun banding pengadilan. Ya, namun untuk sengketa pajak transfer pricing antar negara, ya, terutama yang memiliki perjanjian pajak bilateral atau treaty, ini dapat juga diselesaikan selain melalui domestic remedy, dapat juga diselesaikan melalui mutual agreement prosedur. Ya, dengan melalui mutual agreement prosedur, maka kedua kompetent authority dari negara mitra perjanjian, ya, dapat melakukan perundingan untuk menyelesaikan sengketa pajak transfer pricing. Ya, sehingga MAP ini diharapkan akan memberikan kepastian atau certainty kepada wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara dan mencegah pengenaan pajak berganda atau double taxation dengan memberikan corresponding adjustment. Ya, corresponding adjustment. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait mengenai advance pricing agreement merupakan kesepakatan di muka antara otoritas pajak dengan wajib pajak, ya, mengenai harga transfer atas transaksi hubungan istimewa yang disepakati atau transaction covered. Misalnya contoh, ada suatu perusahaan, ya, dia mengajukan APA kepada Direktur Jenderal Pajak untuk transaksi-transaksi tertentu. Misalnya transaksi penjualan. Yang kedua, misalnya transaksi procurement, pembelian bahan baku. Yang ketiga, misalnya transaksi pembayaran royalti. Ya. Nah, ini bisa dibuat kesepakatan harga dengan kantor pajak, ya. Dan IPA merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk menekan timbulnya sengketa pajak transfer pricing karena sudah ada kesepakatan di muka untuk transaksi-transaksi tertentu mengenai harga transfer sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Sehubungan dengan serial webinar iTax Goes to Campus yang kali ini mengangkat topik mengenai transfer pricing, pencegahan dan penyelesaian sengketa melalui APA dan MAP, saya sebagai pribadi dan guru besar dari Perbanas Institute ya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang besar kepada Perbanas Institute ya dan juga kepada Ikatan Akuntan Indonesia. Dan pada acara hari ini ya kita memiliki dua narasumber yang handal untuk bisa membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Yang pertama Ibu Dwi Astuti yang merupakan Kepala Subdirektorat yang memang sehari-hari menangani persoalan APA dan MAP dan beliau juga ikut menyusun regulasi yang saya sebutkan sebelumnya mengenai peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan Pak Jules Venta, beliau ini adalah pengurus salah satu ketua di Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia dan juga beliau adalah senior manager perpajakan di perusahaan besar Adaro ya. Dan saya harapkan ya kedua narasumber kita yang handal ini bisa memberikan hal-hal yang bisa membuat kita menambah pengetahuan. Dan itu tentunya akan mereka lakukan. Dan saya juga mengundang semua peserta untuk memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Dan bila mana ada yang kurang jelas atas penjelasan yang mereka sampaikan, sangat dimungkinkan untuk diajukan klarifikasi atau pertanyaan. Sekali lagi, untuk mengakhiri sambutan kunci pada acara iTax Goes to Campus yang telah diselenggarakan dengan baik oleh Perbanas Institute, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sivitas Akademika Perbanas Institute dan
pengurus IAIKPJ yang telah menyiapkan acara ini dengan baik, dan semoga acara ini senantiasa diberkati dan berjalan lancar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. John atas sambutan, arahan, dan support-nya. Jadi sekali lagi perlu kami tekankan bahwa transfer pricing adalah merupakan topik perpajakan yang klasik tapi tetap menarik. Baik, Ibu dan Bapak, memasuki acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh para narasumber kita. Namun sebelumnya mohon izin untuk kami sampaikan aturan terkait dengan pelaksanaan webinar pada hari ini. Kepada Pak Rizal, dipersilakan Pak. Baik. Perlu kami bacakan ketentuan pelaksanaan webinar pada hari ini. Yang pertama adalah untuk tidak membagikan username dan password. Kemudian Ibu dan Bapak diminta untuk menyertakan nama jelas dan asal instansi. Hal ini adalah jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah seluruh peserta seminar akan di-mute selama webinar berlangsung. Kemudian yang keempat adalah peserta dapat memanfaatkan fitur raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian yang kelima adalah peserta terdaftar akan melakukan absensi, barangkali maksudnya adalah presensi online pada 30 menit sebelum acara berakhir sampai 60 menit setelah acara selesai. Kemudian terkait dengan materi seminar dapat di-download di website www.perbanas.id. Kemudian terkait dengan video kegiatan pada hari ini dapat dilihat di channel YouTube Perbanas Institut Jakarta. Demikian terkait dengan ketentuan pelaksanaan webinar. Nah, acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Ati Jayanti. Kepada Ibu Ati, dipersilakan Bu untuk memandunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Perbanas seri yang ke-12. Kali ini kami berhasil menghadirkan Ibu Dwi Astuti, Kasubdit Penanganan dan Pencegahan Sengketa Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Republik Indonesia, dan Bapak Joseph Venta, pengurus KAPJ IAI. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di sini saya lihat ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu praktisi, para mahasiswa, tampak di layar hampir 200 peserta, mungkin masih akan terus bertambah. Baik, sesuai dengan tema webinar kali ini, Ibu Dwi Astuti dan Bapak Zul akan memberi pencerahan kepada kita semua mengenai masalah transfer pricing. Bagaimana strategi dan penyelesaiannya bila terjadi sengketa perpajakan. Pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai metode MAP dan APA, gitu ya, terkait masalah transfer pricing. Apa itu MAP dan APA tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Prof. John. Kita semua ingin mendengarkan. Semoga Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Saya ingin memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Dwi Astuti. Saat ini beliau adalah Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Ditjen Pajak. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional bulan Juli sampai September 2019.
Kemudian pernah sebagai Kepala KPP Pratama Cepaka Putih dan Tanah Abang September 2013 sampai Juli 2016. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung tahun 90, Master of Art in Economic dari Yokohama National University tahun 2000. Ada banyak pengalaman beliau nih mengenai menangani masalah tax treaty. Yang tergres dan yang teranyar ini akan disampaikan kepada kita semua, yakni mengenai MAP dan apa tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Prof. John, ya khususnya dalam masalah transfer pricing. Saya juga akan membacakan CV narasumber kedua, yaitu Bapak Joseph Tatarigan. Ya, beliau adalah pengurus kompartemen akuntan pajak IAI. Beliau juga merupakan Head of Tax Division PT Adura Energy. Memulai karir di Direktorat Jenderal Pajak tahun 94 sampai 2010. Kemudian PP Taxen 2010 sampai 2012. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi STAN Jakarta tahun 99 dan juga telah mendapat gelar master di International Relation Waseda University tahun 2005. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan nanti Ibu Dwi Astuti terlebih dahulu untuk mempresentasikan materinya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Joseph Enta. Baru kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Monggo Ibu Dwi Astuti, waktunya sekitar 25 menit. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semua, Sivitas Akademika dari Perbanas, dan saya lihat ini tidak cuma dari Perbanas, banyak juga dari peserta yang lain, Bapak dan Ibu dosen, dan terutamanya Bapak Slamet Riyadi, Bapak Sumarno, dan tidak terlupa juga saya ingin menyapa rekan saya Pak Zul Saventa yang nanti bersama-sama juga akan berbicara seputar mengenai MAP maupun APA. Mohon maaf kalau bisa filenya di-share atau saya berbicara saja. Ini sepertinya filenya di-share ya, Ibu? Ya, terima kasih. Ya inilah pada pagi hari ini karena memang pesertanya cukup beragam. Saya lihat ada dari dosen, dari mahasiswa, dari kalangan umum juga, dan mungkin saya akan lebih menjelaskan kepada pengertian atau penjelasan mengenai lebih secara detail mengenai apa dan apa MAP dan APA itu, sehingga kemudian teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini memiliki pengertian yang lebih katakanlah lebih komprehensif mengenai MAP dan APA. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak John, MAP dan APA ini adalah merupakan remedi internasional sebetulnya terkait kalau MAP itu terkait dispute, tetapi kalau APA itu adalah terkait kewajiban perpajakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Nah, kita akan berbicara itu nanti, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa terkait penanganan MAP dan APA ini, atau MAP itu adalah Mutual Agreement Procedures, sedangkan APA itu adalah Advanced Pricing Procedures. Di Direktorat Perpajakan Internasional itu ada setara eselon 3 yang khusus atau yang dedicated unit untuk menangani ini. Ini sesuai dengan sebetulnya rekomendasi dari BEPS Action Plan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak John Hutagaol. Beliau tadi ada menyebut mengenai rekomendasi Action Plan nomor 14, yaitu Making Dispute Resolution Mechanism More Effective, gitu ya, dari OECD dan G20. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pemenuhan itu, karena Action Plan 14 ini adalah minimum standar yang harus dipenuhi oleh anggota Inclusive Framework dari Badan Bentukan OECD. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya terus memenuhi apa yang menjadi benchmark internasional atau standar internasional terkait penanganan dispute dispute resolution. Kami sendiri memiliki 4 seksi yang
terkait dengan penanganan wajib pajak dari Asia Pasifik, Australia, New Zealand, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Jepang dan Amerika, yang ketiga dari Korea Selatan, Cina, Hong Kong, Makau, dan yang keempat dari Eropa dan Afrika. Mungkin kenapa teman-teman bertanya mengapa ini ada perlu pembagian regional seperti ini? Ini dimaksudkan untuk lebih penanganan atau dispute resolution mechanism-nya itu lebih efektif, lebih efisien, karena di mana teman-teman yang menangani itu bisa lebih terspesialis atau terfokus kepada regional atau wilayah tertentu. Silakan lanjut. Kemudian kalau terkait tugasnya ini mungkin saya tidak fokus di sini, tapi saya akan lebih memfokuskan kepada sebetulnya MAP dan EPA ini dasar hukumnya apa gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau untuk MAP itu adalah mutual agreement procedures. Ini sebetulnya adalah ketika misalnya wajib pajak sudah mendapatkan asesmen dari otoritas pajak di Indonesia atau dimanapun sesuai dengan tax treaty. Dan kemudian wajib pajak merasa bahwa asesmen itu tidak sesuai dengan tax treaty yang sudah ditandatangani, atau juga menimbulkan pemajakan berganda di antara negara dia sebagai domisilinya atau sebagaimana dia sekarang menjadi residennya, ketika dia punya hubungan istimewa, ada affiliated transaction, dan ketika diperiksa oleh otoritas pajak di Indonesia, wajib pajak merasa oh ini ada double tax atau ini tidak sesuai dengan ketentuan tax treaty, sehingga kemudian mereka dapat mengajukan dua upaya hukum atau dua remedi di sini, secara domestik keberatan dan banding, dan secara internasional ini yang disebut dari mutual agreement procedures. Mohon maaf masih masih yang sebelumnya. Ya. Nah, di sini untuk dasar hukumnya itu kita atur di PMK nomor 49 untuk MAP, dan kemudian untuk implementing regulation-nya itu per 16 tahun 2020. Dan kemudian untuk EPA, nah kalau tadi itu sudah ada dispute, sudah ada ketetapan, nah bagaimana dengan apabila wajib pajak merasa oh saya harus mendeklar kewajiban saya gitu ya secara fair, tapi saya mau duduk bareng dulu nih dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian mendiskusikan mendiskusikan kewajiban perpajakan saya. Nah, inilah yang disebut advance pricing agreement, di mana wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak duduk bersama menegosiasikan akan kewajiban perpajakannya untuk ke masa ke depan atas transaksi afiliasi yang dilakukan. Nah, ini diatur dalam PMK 22 tahun 2020 dan implementing regulation-nya nomor 17 tahun 2020. Ini masih baru sekali aturannya. Nah, untuk EPA sendiri itu ada yang sifatnya unilateral, yaitu unilateral itu kalau wajib pajak di Indonesia kemudian menyatakan diri mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, kemudian kita berunding. Nah, ini dia mengatakan ini saya mendisclose transaksi afiliasi saya dengan parent company saya di luar negeri, inilah. Kemudian kita berdiskusi atau duduk bersama mengatakan bahwa oh ini arm's length-nya atau transaksi yang wajarnya atas transaksi afiliasi ini adalah sekian. Nah, itu kalau yang unilateral. Tapi kalau yang bilateral itu adalah menyangkut dua jurisdiksi. Artinya yang berunding itu adalah dua jurisdiksi, dan disebut juga di sini dua competent authority, antara di mana wajib pajak yang di Indonesia berdomisili dan kemudian di mana affiliated company-nya itu menjadi residen. Nah, ini nanti kedua CA ini atau competent authority ini dari kedua jurisdiksi ini duduk bersama untuk kemudian membicarakan kewajiban perpajakan dari WP dimaksud. Next. Nah, ya baik. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, kalau misalnya terkait, nah mungkin tadi yang secara internasionalnya sudah banyak saya bicarakan tadi terkait EPA. Nah, sekarang bagaimana dengan penanganan sengketanya yang dispute settlement yang MAP-nya. Nah, ini tadi saya sudah singgung kalau yang internasionalnya yang tadi MFI, kemudian
Kalau yang domestiknya ini adalah keberatan banding. Apakah ini bisa diajukan bersama-sama? Bisa. Nanti apa namanya, penjelasan selanjutnya saya akan sampaikan bahwa ini bisa diajukan secara bersama-sama. Tetapi ketika misalnya dengan tentunya dengan memenuhi persyaratan tertentu ya, nanti diatur bahwa apa keberatan dan banding gitu. Nah, sehingga nanti pada pelaksanaannya ketika misalnya MIP-nya sudah selesai duluan, maka kemudian bandingnya itu harus dicabut karena artinya kita hanya melihat satu putusan saja. Demikian juga sebaliknya vice versa. Ketika keberatan bandingnya sudah ada putusan, sudah ada verdictnya, maka kemudian MAP, perundingan MAP-nya itu harus diselesaikan. Karena dalam hal ini keputusan MAP itu tidak mungkin berbeda dengan apa yang sudah diputuskan dalam keberatan dalam keputusan banding. Selanjutnya, nah ini mungkin ini sebagai knowledge yang baik buat terutama Bapak dan Ibu dosen yang di akuntansi atau mungkin yang di perpajakan, juga bukan mungkin buat teman-teman yang juga berkecimpung di masalah perpajakan. Apa yang menjadi key feature dari APA di apa namanya APA ini gitu. Kemudian nanti saya akan mengatakan apa sih manfaat dan tujuannya. Mungkin tadi teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa nih, biasanya kritis-kritis. Ngapain sih Bu capek-capek duduk bareng membicarakan kewajiban perpajakan yang belum terjadi 5 tahun ke depan, kan keadaan bisa saja berubah. Betul, itu sangat betul sekali. Nah ini sebetulnya ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak atas perlakuan perpajakannya atau yang terkait dengan transaksi afiliasinya. Sehingga ini juga akan memberikan apa ya, kepastian atau menjadi mitigasi risiko akan terjadinya sengketa transfer pricing di masa yang akan datang. Dalam hal ini ketika kita sudah bersepakat, wajib pajak tentunya akan menjalankan kewajiban perpajakannya itu berdasarkan kesepakatan yang sudah diambil. Sehingga ini akan sangat membantu mencegah sengketa nantinya di masa yang akan datang. Karena apa? Ini juga apa yang sudah disepakati dalam APA itu tidak lagi menjadi atau tidak boleh untuk dilakukan pemeriksaan yang sekali lagi yang hanya yang terkait yang sudah disepakati. Sehingga akibatnya ini juga akan menurunkan compliance cost bagi wajib pajak. Karena apa? Karena dalam hal ini dia sudah merasa aman lah kira-kira karena ini sudah bersepakat, sudah duduk bersama, sudah bernegosiasi dalam artian positif. Dalam hal ini wajib pajak harus memberikan datanya secara benar, dokumen-dokumen secara benar, transaksi yang secara benar atas goodwill kedua-duanya. Kemudian ini akan disepakati sehingga kemudian di masa yang akan datang akan mencegah timbulnya sengketa perpajakan. Dan ini juga bagi DJP sendiri ini akan memberikan mendorong terciptanya kooperatif compliance dalam hal ini wajib pajak dengan sendirinya akan menyatakan bahwa saya akan comply terhadap peraturan perpajakan. Dan ini juga akan membuat kami juga akan mendorong alokasi sumber daya yang baik karena kami mungkin mengurangi tenaga untuk melakukan pemeriksaan. Dan tentunya juga bagi wajib pajak ini juga akan nyaman, akan lebih senang nih berinvestasi di Indonesia karena tidak untuk transaksi-transaksi afiliasinya karena sudah ada kesepakatan APA-nya tidak perlu lagi diperiksa. Lanjut. Nah ini untuk pengajuannya, nah mungkin ini teman-teman ini juga knowledge yang bagus, ini harus diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum periode APA, karena periode APA itu bisa 5 tahun ke depan. Jadi artinya kita bersepakat itu cover periodnya itu sampai 5 tahun ke depan. Dan ini juga dalam aturan yang baru kita boleh rollback ke belakang. Rollback ini juga kita adopsi dari ketentuan internasional. Ini jadi memang kita diminta untuk punya ketentuan rollback. Dalam artian rollback ke belakang itu adalah kewajiban perpajakan yang sudah lewat tahun pajaknya sepanjang belum daluarsa itu juga bisa disepakati dan satu lagi sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jadi artinya kalau ke belakang misalnya 5 tahun ke belakang belum dilakukan pemeriksaan dan daluarsa kan 5 tahun ya gitu ya. Jadi 5 tahun ke belakang plus 5 tahun ke depan
plus boleh lagi diperpanjang 1 periode lagi selama 5 tahun. Nah, ini akhirnya akan memberikan kepastian yang cukup panjang nih buat wajib pajak. Mungkin ada pertanyaan, Bu, itu 15 tahun dong kalau begitu. Emang nggak ini, apa namanya, percaya sama wajib pajak? Sekali lagi, ini adalah itikat baik. Dan yang sudah pasti, ini memang wajib pajak diminta untuk memberikan data yang sebenarnya, yang tidak ditutup-tutupi dan harus menunjukkan semua datanya. Karena ketika kebelakangan hari kita ketahui itu ada yang namanya mekanisme evaluasi maupun peninjauan kembali. Ketika kemudian di belakangan hari kami tahu bahwa wajib pajak tidak jujur, datanya misalnya tidak sesuai dengan kenyataan, maka tentu saja Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini bisa langsung menghentikan atau membatalkan kesepakatan yang sudah dicapai. Dan bahkan kalau ternyata misalnya data yang diberikannya tidak benar itu terkait dengan penipuan atau pemalsuan misalnya, ini juga masih bisa tetap dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ataupun penyidikan karena ini tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sendiri oleh wajib pajak. Lanjut. Nah, ini juga ada persyaratan-persyaratan khusus lainnya terkait ini. Jadi mungkin teman-teman dosen itu juga bertanya-tanya, kok mudah sekali ternyata. Ya, memang kita berikan kemudahan, tetapi dengan persyaratan yang katakanlah cukup kuat untuk dipenuhi gitu ya, atau cukup ketat, bukan cukup ketat. Misalnya bahwa wajib pajak itu sudah menyampaikan SPT-nya 3 tahun sebelum pengajuan EPA. Dalam artinya apa? Wajib pajak baru belum bisa mengajukan. Karena dalam hal ini kan kita mau tahu dulu nih compliance-nya paling tidak selama 3 tahun. Kemudian juga 3 tahun sebelumnya sudah juga menyampaikan TP documentation. Mohon maaf, ini terkait transaksi transfer pricing-nya ya, atau transaksi afiliasinya. Sebagaimana juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dalam pembukaan. Kemudian transaksi yang dengan pihak afiliasi itu juga sudah dilaporkan. Jadi tidak hanya melaporkan SPT, tetapi bahwa transaksi afiliasi itu juga sudah dilaporkan gitu dalam 3 tahun sebelumnya, sehingga kita lagi-lagi juga bisa mengevaluasi apakah memang wajib pajak ini compliance-nya bagus atau tidak, sehingga kemudian kita punya keyakinan lah kepada wajib pajak ini untuk menetapkan kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. Dan kemudian kami juga tidak memfasilitasi tax planning. Mungkin teman-teman akan bilang, nanti yang sudah 3 tahun ke belakang labanya kecil, labanya besar misalnya katakan, nanti minta EPA labanya lebih kecil gitu. Nah, ini juga kita tidak menghendaki seperti itu. Kita berharap bahwa di masa yang akan datang itu transaksinya itu akan lebih berkembang, sehingga kemudian labanya juga terus meningkat, sehingga kita mensyaratkan bahwa laba operasi yang akan diajukan EPA nantinya itu harus lebih tinggi dari laba operasi yang 3 tahun sebelumnya, atau minimal sama lah. Kalau mungkin ceteris paribus tidak ada peningkatan omset dan lain sebagainya atau turnover, itu mungkin labanya paling tidak sama lah dengan yang terkecil 3 tahun pajak sebelumnya gitu. Ini juga lagi-lagi untuk menunjukkan keseriusan bahwa kita juga tidak memfasilitasi tax planning di sini gitu. Bahwa ya memang yang akan nantinya dibicarakan dalam EPA ini tidak ada motifnya, tidak ada motif ekonominya, tapi memang benar-benar bahwa wajib pajak ini ingin comply. Dan ini juga kami lihat kalau misalnya datanya betul atau tidak. Kalau tidak ya setiap saat kita tidak bisa saja tidak menerima permohonan materinya atau tidak menerima permohonan EPA-nya. Silakan dilanjut. Kemudian yang satunya lagi, nah ini implementasi. Tadi juga saya sudah singgung sedikit terkait pelaksanaannya. Jadi ketika misalnya kita sudah bersepakat, baik itu unilateral maupun bilateral, maka kemudian wajib pajak itu harus menerapkan kesepakatannya. Jadi juga wajib pajak juga harus mendokumentasikan PKKU-nya atau transfer pricing dokumen dalam TP-Doc-nya. Sehingga kemudian nanti kita akan bisa selalu melakukan evaluasi. Karena setelah itu bukan
Jadi tadi ya sedemikian panjang periode bukan berarti tidak evaluasi. Kita akan lakukan evaluasi terus apakah memang wajib pajak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Juga nanti kita berwenang melakukan peninjauan kembali atau pembatalan sebagaimana saya sampaikan tadi kalau ternyata wajib pajak tidak jujur, dishonest terhadap apa yang sudah disepakati atau kesepakatannya diambil atas berdasarkan data yang tidak benar, ya. Jadi sehingga kemudian Astuti, mohon ya. waktunya kurang 5 menit lagi. Oh, baik. Mohon maaf. Nah, mungkin baik Bu, tidak apa-apa. Nah, yang untuk MAP mungkin sekarang tinggal MAP ya. MAP-nya mungkin saya akan percepat. Nah, yang untuk MAP ini latar belakangnya juga tadi sudah tidak sampaikan, mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi. Tapi ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait pasal 25 dalam tax treaty, bahwa di sana bahwa setiap dispute yang timbul antara contracting state dalam hal ini adalah pihak-pihak yang menandatangani tax treaty itu, maka dapat diajukan mutual agreement procedure selain remedi domestik sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Next mungkin dalam hal ini juga hanya siapa yang dapat mengajukan MAP. Nah, ini diatur dalam PMK 49 tentunya wajib pajak dalam negeri. Apa yang diajukan MAP? Nah, ini yang penting nih. Kalau misalnya wajib pajak merasa ada diskriminasi atau terkait penafsiran P3B atau terkait juga pemotongan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak ataupun misalnya terkait tadi saya katakan adanya assessment yang mengakibatkan adanya pajak berganda. Nah, ini pengajuannya seperti apa? Bisa langsung oleh maksudnya oleh warga negara, oleh wajib pajak Indonesia melalui DJP. Lanjut satu lagi satu halaman lagi. Nah, ini yang yang sebelumnya saja, yang sebelumnya. Nah, ini juga siapa lagi yang mengajukan selain tadi WP dalam negeri, itu juga Direktorat Jenderal Pajak juga bisa mengajukan kalau kita juga merasa bahwa ada perlakuan yang tidak sesuai dengan P3B. Kemudian juga ada otoritas mitra pajak P3B kita juga bisa mengajukan. Next. Lanjut ya. Nah, ini Nah, persyaratannya tentu saja ada persyaratan tertentu, jadi harus bahasa Indonesia, mengemukakan apa yang tidak sesuai tadi gitu ya, tidak sesuai dengan P3P dan seterusnya, juga melampirkan dokumen. Dan jangan khawatir, untuk MAP dan EPA ini sekarang sudah ada formnya, jadi sangat mudah sekali. Dan sebagaimana juga keberatan dalam hal ini kita juga bisa meminta dokumen dan seterusnya gitu ya, sehingga kemudian bahkan juga kita bisa meminta EOI untuk lebih firmnya ketika kita mengambil keputusan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini juga bisa paralel, mungkin tadi jadi bisa selain bisa MAP, kita juga bisa mengajukan keberatan dan banding. Nanti mana yang lebih selesai lebih dulu, maka kemudian yang selesai itu harus dicabut. Baik, halaman terakhir. Ini tadi sudah halaman terakhir, silakan Bapak. Nah, ini halaman terakhir. Nah, ya. Kemudian ini adalah mengenai tindak lanjutnya. Nah, ketika sudah dicapai kesepakatan MAP, tentu saja Dirjen dalam hal ini DJP akan menerbitkan SK-nya. Ketika misalnya SK itu kemudian mengurangi kewajiban perpajakan dari wajib pajak, maka kemudian kita akan melakukan pembetulan daripada ketetapannya itu, membetulkan SK keberatan, atau kita kalau misalnya ternyata belum keberatan ya kita betulkan SK-nya, dan ini akan secara jabatan nanti dibetulkannya. Kalau misalnya belum SKP-nya belum terbit, itu misalnya karena pemotongan atau pemungutan tadi misalnya ya, nah ini WP bisa melakukan pembetulan sendiri gitu ya, terkait apa yang tadi sudah disepakati dalam EPA.
gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hal keberatan atau proses sedang berjalan, maka kita akan menerbitkan cap keberatan atau pengurangan pembatalan sesuai dengan materi yang telah disepakati. Jadi sekali lagi mungkin yang terpenting adalah MAP itu bisa diajukan bersama-sama dengan keberatan, kemudian pengajuan juga pasal 36 yang terkait pasal 36 maupun banding ya. Jadi mungkin ini adalah key feature yang paling penting. Itu mungkin Ibu Ati, mohon maaf kalau saya melampaui waktu yang sudah ditetapkan kepada saya selama 25 menit. Terima kasih atas kesepakatannya Ibu Ati. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dwi Astuti atas informasi yang luar biasa mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan, khususnya terkait dengan transfer pricing dengan metode APA dan MAP. Sebelumnya kami ingatkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian, nanti sesi tanya jawab akan kami buka setelah narasumber kedua mempresentasikan materinya. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menulis pada kolom room chat kami sembari menunggu nanti pas dibuka tanya jawab. Baik, kami lanjutkan sesi yang kedua. Kami persilakan Bapak Jules Seventa. Waktunya 20 menit ya Pak. Monggo Pak Jules Seventa. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ati, atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami ucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Ketua kami di IAI APIJ, Bapak Prof. John Hutagalung. Kemudian juga salam untuk Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Slamet Riyadi, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak Sivitas Akademi di Perbanas. Saya lihat di sini tadi ada Ibu Esti, Bapak Jasman, dan juga salam buat Ibu Dwi tadi sebagai narasumber pertama. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai penyelesaian sengketa melalui MAP dan APA. Tolong mulai disajikan. Baik, ini adalah materi yang saya siapkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita sangat bersyukur ya IAI KPJ diberi kesempatan untuk melaksanakan acara rutinnya Text Goes to Campus, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita terus laksanakan dengan topik-topik yang lebih menarik. Mari kita mulai. Yang pertama mungkin terlebih dahulu sebagai background, di dalam slide saya memang ada latar belakang mengapa kita membutuhkan suatu penyelesaian untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa transfer pricing. Namun sebagai informasi mungkin kita perlu juga menyampaikan bahwa transfer pricing timbul dari related parties transaction. Tadi Prof. John menyampaikan bahwa di seluruh dunia lebih kurang 60% transaksi itu ternyata transaksi related parties. Transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, mungkin bisa saya jelaskan mengapa itu terjadi. Yang pertama adalah memang itu betul-betul kebutuhan bisnis. Ya, kebutuhan bisnis. Contoh kalau ada perusahaan yang mempunyai aset berharga seperti saat ini adalah data, ya, dan dia mempunyai bisnis misalnya menjual produk dan membutuhkan suatu perusahaan penyalur, maka kalau dia bekerja sama dengan pihak lain, dia khawatir bahwa datanya tadi itu yang merupakan aset berharganya dia diketahui oleh pihak lain, sehingga kelangsungan bisnisnya terganggu. Maka dia akan lebih cenderung membuat suatu perusahaan yang memang afiliasinya, supaya data tadi atau rahasia tadi tidak bisa diakses oleh pihak lain. Itu mungkin yang pertama, secrecy, atau ada valuable asset. Yang kedua adalah bahwa perusahaan itu ingin berkembang. Misalkan kita punya produk yang sangat bagus, dan kita yakin marketnya ada di dunia ini banyak sekali demand-nya, tetapi mesti ada garis depannya itu seperti marketingnya. Nah, kita membutuhkan sebuah marketing function di luar negeri. Nah, kalau ini dilakukan oleh pihak lain, ya mungkin dia kurang fokus, karena dia juga melayani banyak, mungkin malah melayani pesaing kita. Nah, kalau kita buat dia adalah afiliasi kita, maka ada kesempatan yang bagus untuk growing. Jadi ada kebutuhan yang kedua itu growth. Yang ketiga, operational excellence. Misalkan di dalam suatu pelaksanaan proses di dalam perusahaan kita, itu membutuhkan jasa. Dan kita sangat tergantung pada satu perusahaan.
memberi jasa. Nah, ini kalau kita sangat tergantung pada dia, mulai dari harganya juga bisa kita dinaikkan terus, sehingga keekonomian bisnis kita terganggu. Bahkan mereka bisa bilang gini, mohon maaf misalnya, saya berhenti deh melayani kamu, maka operasi kita menjadi shutdown. Maka ini juga harus kita jaga supaya operasi kita tetap berjalan lancar. Yang keempat, mungkin kalau kita tahu, ada yang membantu kita nih vendor-vendor ya, dan mereka making profit, nice profit dari bisnis itu, dan rasanya kayaknya kita juga bisa bikin bisnis yang sama sehingga profit tidak pergi keluar grup. Nah, itu juga mungkin salah satu motifnya. Itu sebabnya dari 4 tadi itu ya, banyak sekali perusahaan melakukan related party transaction. Tapi juga ada wajib pajak yang memang menggunakan related party transaction untuk punya motif menghindari pajak atau meminimalkan pajak, tidak menerapkan arm's length principles, sehingga di situ memang otoritas pajak di seluruh dunia akan berusaha untuk mencegah praktek tersebut. Nah, praktek transfer pricing yang muncul dari related parties transaction, mari kita lihat di slide itu, memang ada potensi-potensi yang membuat kita bisa bersengketa dengan authority di negara di mana kita berada. Ya, kalau misalkan kita bertransaksi dengan related parties di luar negeri, kantor pajak di luar negeri juga sebetulnya melihat bagaimana harga yang diterapkan dengan transaksi di Indonesia. Nah, mereka bisa melihat transaksi itu, meskipun satu transaksinya, misalnya transaksi penjualan gitu. Mereka bisa melihat transaksi ini tidak seperti penjualan yang normal. Nah, jadi substansi transaksi pun bisa di-challenge. Kemudian yang muncul juga sebagai sengketa yang paling sering muncul adalah pencarian pembanding. Karena sebagai wajib pajak tentu data pembandingnya kalau nggak melihat data yang terjadi di dalam transaksinya sendiri, mereka juga mencari data misalkan di dalam database yang dijual oleh banyak provider global. Tapi tax office, baik Indonesia maupun tax office di luar negeri, punya sumber data-data yang berasal dari wajib pajak yang misalkan dia periksa. Nah, data itu bisa saja dipakai dan memang akhirnya itu kan kita tidak tahu dan itu menimbulkan sengketa. Nah, kemudian penentuan harga, ya apabila tadi kita punya metode-metode dalam menerapkan harga wajar, ya itu pun bisa terjadi sengketa. Nah, itulah penyebab timbulnya risiko transfer pricing. Dan risiko ini sebetulnya kalau sampai terjadi sengketa dari sisi bisnis melihatnya, sengketa itu mahal sekali, ya. Penyelesaiannya itu membutuhkan biaya dan membutuhkan waktu yang panjang. Ya, kalau kita sengketa domestik, kita mau selesaikan lewat jalur keberatan sampai banding, mungkin juga sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung, itu takes mungkin kurang lebih bisa 3 tahun, 4 tahun. Ya, biayanya udah pasti deh bakal mengikuti. Kemudian dia mempengaruhi transaksi yang lain. Kalau kita bersengketa di tahun 2019 kemarin, dan masih melakukan transaksi di tahun 2020 dan ke depannya, wah gimana nih dengan transaksi yang ke depannya? Ini juga kita akan terekspos pada risiko yang sama. Sehingga rasanya kok melakukan transaksi ke depan itu kok jadi kurang firm ya, karena sedang bersengketa. Berikutnya mengalihkan fokus. Fokus bisnis itu tentu growing, dia mau survive, apalagi lagi COVID seperti ini, perusahaan cenderung mengalokasikan resource yang banyak untuk bisa survive, bisa bertahan hidup. Ya. Tapi kalau misalnya ada sengketa, waduh, resource-nya teralokasi ke sana. Ya, nah, bagaimana kita menyelesaikan transfer pricing dispute ini? Tentu kalau bisa dicegah. Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah mutual agreement procedures. Cuman memang tadi Ibu Dwi juga sudah menjelaskan tentang mutual agreement procedures, jadi saya tidak banyak lagi di sini. Karakter dari mutual agreement procedures itu adalah suatu proses yang dikerjakan antara kantor pajak dengan kantor pajak, ya. Jadi DJP di Indonesia dengan kantor pajak di luar negeri, berarti transaksi related parties-nya international. Nah, kita di sini sebagai wajib pajak tidak begitu terlibat, ya. Kita hanya memfeeding, memprovide data informasi kepada authority kita. Kalau berarti Indonesia dengan DJP WP-nya. Nah, dengan apa yang terjadi dalam proses itu kita kurang begitu tahu, kurang begitu ngerti karena mereka yang berproses, mereka yang berhadapan. Wajib pajaknya tinggal tunggu diinformasi oleh otoritinya. Nah, untuk MEP ini juga dia adalah menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.
yang sudah terjadi. Sehingga untuk mencegahnya rasanya untuk mencegah transaksi yang belum terjadi baru bisa relevan gitu. Sementara yang udah kejadian, nah ini yang mesti diselesaikan. Itu features dari MAP. Nah, next. Nah, salah satu keunggulan MAP sebetulnya adalah apapun nanti result dari MAP ini yang menyebabkan kita terhadap perlakuan perpajakan yang sudah kita jalankan, ya, itu sebetulnya keputusan MAP itu masih bisa dicerminkan di dalam SKP tadi sepanjang belum keberatan, ya. Kalaupun sudah ada keberatan keputusannya berbeda, itu juga bisa dibetulkan juga secara jabatan, ya. Dan cuman memang kalau nanti sudah sampai di pengadilan, kita mengajukan keberatan terus banding di pengadilan. Di lain sisi kita juga menjalankan proses MAP ini dengan kantor pajak. Nah, di sini nih memang karena keputusan pengadilan, kewenangan pengadilan itu kan di Indonesia ini terpisah dari kewenangan atau kekuasaan eksekutif. Sehingga pengadilan itu independen dalam buat keputusan. Nah, di sini memang tidak ada jaminan bahwa keputusan MAP yang sudah disepakati DJP dengan negara lain itu bisa dicerminkan di keputusan hakim di pengadilan. Ya memang semua pihak pasti akan berusaha menyampaikan, menyuarakan apa-apa yang sudah disepakati dalam MAP. Namun itu kembali kepada hakim. Ya, jadi ada uncertainty. Next. Nah, tadi MAP untuk menyelesaikan sengketa yang sudah kejadian. Advanced Pricing Agreement feature-nya adalah mencegah sengketa. Nah, ini sebetulnya adalah feature yang baik dan DJP mengeluarkan aturan yang baru ini, PMK 22 ya, tahun 2020. Kita perlu appreciate karena kalau dibandingkan PMK sebelumnya terkait APA itu banyak kelebihannya. Yang tadi waktunya bisa sampai 5 tahun, bisa rollback ke belakang, ya, tidak ada lagi pre-lodgement. Itu semua feature-feature yang baik sebetulnya yang menurut saya adalah suatu improvement. Dan mungkin sedikit ya, kalau kita melihat bagaimana otoritas pajak di Indonesia, Kementerian Keuangan dan juga DJP, itu kita harus apresiasi. Karena seperti Prof. John tadi bilang, PP ini isu lama ya, isu klasik ya, tapi waduh tetap in ya untuk dibicarakan sampai dengan hari ini. Dan kita bersyukur sekali diberikan ELI ya, diberikan ruang jalan ya, mulai tadi dari MAP, ya udah kalau udah kadung, dan MAP ini untuk mencegahnya. Nah, itu satu ELI untuk mencegah dispute. Kemudian juga kita lihat tadi Bu Dwi menyampaikan tentang cooperative compliance. Nah, ini jargon yang menurut saya juga yang lagi didengung-dengungkan oleh DJP ya, cooperative compliance. Dulu kita hanya mengenal istilah compliance. Kemudian ada istilah voluntary compliance. Nah, sekarang ini cooperative compliance. Nah, ini memang kita semua harus mulai mempunyai kesadaran yang tinggi untuk patuh kepada kewajiban kita di dalam masalah perpajakan. Karena kita harus percaya negara kita ini tentu bisa tetap berjalan dan tetap maju, menjalankan tugas dan fungsinya, mencapai tujuannya itu dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Kalau pajaknya kuat, negaranya pasti kuat. Perusahaan punya belief begini, kalau negaranya kuat akan lahir perusahaan-perusahaan yang kuat di negara itu. Ya kita lihat Amerika, banyak perusahaan-perusahaan besar lahir di Amerika. Eropa, perusahaan besar banyak lahir di Eropa, di Singapura, Jepang, Korea, ya. Tapi kalau negaranya kacau, negaranya lemah, negaranya tidak mandiri, ya, tidak akan mungkin perusahaan-perusahaan besar lahir di situ. Bisnis-bisnis besar tidak akan lahir di situ. Nah, jadi cooperative compliance ini ya, terkait dengan transfer pricing ini disediakan jalannya, ya tadi mulai dari documentation PMK 213 yang mengikuti global practice. Jadi kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu diatur dengan aturan-aturan yang sudah ada terkait TP ini, sebetulnya bukan aturan yang dibuat-buat dengan ide-ide yang bebas, tapi sudah standar secara global. Nah, APA juga begitu. APA itu juga begitu. Kalau kita lihat dari prosesnya tadi, ya sampai penerapannya, evaluasinya itu adalah global practice. Nah, tinggal bagaimana wajib pajak.
ya mempunyai needs tentu berbeda-beda ya, karena transaksi yang dikerjakan juga berbeda-beda. Ada wajib pajak nggak ada transaksi afiliasi. Ada transaksi afiliasi 1-2. Ada yang banyak. Mungkin malah afiliasi yang banyak. Nah, advance pricing agreements itu memenuhi kebutuhan itu. Jangan sampai effort kita habis untuk mencegah untuk menyelesaikan dispute. Nah, itu mesti kita manfaatkan. Kita lihat API ada 2, unilateral dan bilateral atau multilateral APA. Tadi Bu Dwi sudah jelaskan ya, kalau kita dengan DJP itu unilateral, terus nanti kalau DJP dengan negara lain itu bilateral atau multilateral. Nah, di dalam proses perundingan atau negosiasi untuk mencapai agreement ya, itu memang kita memperhatikan di dalam aturan ini juga menerapkan arm's length principles, rules, ya, yang sama dengan yang diterapkan dalam transfer pricing rules DJP per43, per32, ya, dan juga documentations EP yang diatur dalam PMK 213. Nah, itu memang kelihatannya konsisten apa yang nanti dibahas dalam perundingan APA dengan kalau kita secara voluntary compliance tadi melaksanakan transfer pricing obligation. Next. Nah, ini slide saya yang terakhir barangkali ya. Atau masih ada satu lagi ya. Oke. Nah, jadi kita ya masih di sini, betul ya. Nah, jadi memang kalau dari sisi wajib pajak melihat bagaimana attitude dari authority di Indonesia ini jelas ya ada keberpihakan kepada wajib pajak karena memang mungkin ya DJP dan Kementerian Keuangan melihat bahwa untuk mencapai suatu compliance rate yang tinggi itu butuh kerjasama dari wajib pajak, maka DJP memberikan kemudahan akses dan pelayanan ya, rollback dan period covered yang sampai 5 tahun itu luar biasa sekali ya, panjang sekali. Meskipun nanti transaksi kita berubah kondisi dan asumsi indikator ya, asumsi kritikal, kondisi faktanya berubah, itu memungkinkan kita melakukan perubahan. Tapi dengan diberi 5 tahun itu membuat kita sebagai wajib pajak diberi sinyal ya bahwa ini bisa panjang. Ya, ini bisa panjang. Kepastian ini diberikan, ditawarkan untuk waktu yang panjang. Ya. Nah, kemudian prosesnya tadi saya bilang dulu ada pre-lodgement ya, sekarang udah nggak perlu lagi ya, begitu kita submit, DJP oke, kita langsung submit data ya, ditunggu datanya dalam 2 bulan. Nah, terjadi prosesnya juga pasti ya, bisa selesai dalam waktu yang kurang dari 1 tahun dan tinggal diterapkan ke depan. Prinsip-prinsip yang diterapkan tidak berbeda ya, sama dengan arm's length principles yang ada di dalam TP rules dan TP documentation regulations. Nah, kepastian hukum ya tadi jelas karena memang nanti ada naskah APA yang dihasilkan di dalam proses perundingan itu menjadi pegangan. Jadi kalau ketemu pemeriksaan ya, kita merupakan wajib pajak yang sudah bersepakat dengan APA ini, dengan DJP ya. Ini mengurangi risiko, jelas sangat mengurangi, turun risiko pemeriksaan terkait TP. Ya, itu mencegah sengketa yang mungkin terjadi karena tadi pemeriksa bisa bersengketa dengan kita dalam masalah pembanding, substansi transaksi, dan penentuan harga. Next. Nah, jadi kalau saya menyampaikan sedikit saran di sini, memang ya bagaimana barang bagus ini seperti PMK 22 ini ya terus disosialisasikan ya, disampaikan oleh DJP kepada wajib pajak misalkan yang di LTO 1 ya, di LTO 2 ya, atau di KPP Madya yang sekarang ini supaya ini terberitakan dengan baik dan mencegah sengketa itu. Semua orang pasti sepakat dengan saya bahwa sengketa itu tidak baik lah, mahal, tidak ekonomis dan distracting fokus. Kemudian perlu juga karena transaksi internasional yang dikerjakan oleh WP hari ini apalagi dengan era digital, bisnis baru dari
penerapan internet, ICT itu muncul hal-hal yang baru, yang mungkin kalau kita compare dengan conventional transaction itu jauh berbeda, nature-nya juga jelas-jelas berbeda. Nah, ini mungkin kita harus sama-sama improve, mungkin dari pihak WP bercerita kalau dia melakukan suatu transaksi yang mungkin baru terjadi di salah satu negara di luar sana, ya, di Indonesia baru ini gitu ya, dia sebagai yang pionir. WP juga sebaiknya cerita, beraudiensi, dan DJP juga sebaiknya menyambut supaya ada pertukaran informasi, ya, saling melengkapi gitu. Nah, DJP di sisi wajib pajak juga memang sangat diperlukan transparansi dan keterbukaan. Nah, ini adalah salah satu wujud effectivity dari cooperative compliance. Kalau kita comply itu sebetulnya dari salah satu cirinya adalah transparent, terbuka, tidak takut diperiksa oleh kantor pajak, ya. Kalau udah nggak takut diperiksa, berarti any documents required by tax office itu happily to disclose, ya kan? Kita tidak ada kekhawatiran, nanti disalahgunakan, ya. Kita juga ada trust. Nah, itikat baik dari WP maupun Fiskus, ya, ini penting sekali. Ini kan sudah ditunjukkan, ya, oleh DJP sudah ditunjukkan dalam bentuk-bentuk aturan yang seperti ini wujudnya. Itu adalah bentuk itikat baik, sangat diapresiasi oleh wajib pajak. Nah, WP harus menyambut hal ini, ya. Kalau memang dia butuh, silakan apply APA. Namun kalau belum butuh APA, ada related party transaction, ya, dilaksanakan tadi TP rules, TP docs-nya dengan comply. Inilah bentuk itikat baik supaya kita sama-sama bisa maju, ya. DJP functioning dengan efektif, WP bisa doing business efficiently, negaranya kuat, ya, akan lahir perusahaan-perusahaan yang kuat dari Indonesia. Kira-kira itu Bu Ati yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dari Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo Seventa atas informasinya yang luar biasa. Waktunya tepat, Pak. Baik, tibalah saatnya sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya kepada narasumber secara langsung, pada Bu Dwi Astuti dan Pak Jul? Dapat menggunakan fasilitas raise hand? Oh ya, ini ada nih, Mbak Anindya Kirana Safira. Kami persilahkan. Mohon dibantu co-host Mbak Anindya, raise hand ini. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam kesimpulan tadi itu transfer pricing itu untuk meningkatkan nilai apa sih ya, pengoptimalan penghasilan perusahaan. Yang saya tanyakan itu sekarang adalah transfer pricing itu kan langkah pertama untuk perusahaan melakukan pengoptimalan untuk penghasilan perusahaan, ya. Dengan melakukan MAP dan APA ini bisa nggak sih mencegah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak gitu? Karena kan transfer pricing itu kan jalan utama, ya, untuk melakukan tax avoidance dan tax evasion itu sendiri. Terus yang kedua, MAP dan APA itu berlaku nggak sih sama WPOP pelaku usaha gitu? Terima kasih. Ya, baik Mbak Anindya tadi ya. Pertanyaannya sudah bisa kita rekam. Monggo kalau Bu Dwi Astuti mau menanggapi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anindya. Pertanyaannya bagus sekali, ya.
transfer pricing mungkin yang dimaksud adalah transfer pricing dari sudut policy-nya ya, bisa digunakan untuk katanya tadi Mbak Anita menyimpulkan untuk mengoptimalkan penghasilan perusahaan. Bisa jadi artinya dalam hal ini perusahaan men-set policy-nya atau pricing policy-nya memang ditujukan untuk melakukan katakanlah bisnisnya secara efisien, efektif sehingga pada akhirnya perusahaannya itu bisa meraih profit secara optimal gitu ya. Tapi apakah juga misalnya transfer pricing ini bisa digunakan untuk penghindaran atau penggelapan pajak? Ya bisa juga gitu. Karena ini kan tinggal tergantung motivasi dari perusahaan itu gitu. Tadi secara di awal sekali Pak Profesor John Hutagaul sudah mengatakan bahwa ketika misalnya sebuah perusahaan melakukan rekayasa keuangan ya gitu ya, rekayasa keuangan atau financial reengineering-nya yang salah satunya itu melalui transfer pricing policy-nya itu memang misalnya katakanlah di secara agresif dimaksudkan untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Nah, dalam hal ini apakah misalnya katakanlah mungkin yang dimaksud APA tadi misalnya ya, atau APA itu ditujukan untuk juga mencegah ini? Bisa, karena tadi sebagaimana juga sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya ketika misalnya APA itu diajukan, DJP itu tidak mau memfasilitasi atau tidak memfasilitasi bahwa ada motif ekonomi di belakangnya, dalam artian motif ekonomi untuk dalam rangka menghindari atau menggelapkan pajak. Oleh karena itu tadi Pak Zul juga sudah mengatakan motivasi utama untuk kita duduk bersama itu adalah adanya itikat baik. Dalam hal ini gitu ya, ketika kami mengatakan tadi saya mengungkapkan istilah cooperative compliance dalam artian adalah dari wajib pajak dan dari Fiskus juga duduk bersama, kemudian bahwa kita honestly open disclosure untuk datanya, untuk informasinya, kemudian mungkin juga kalau saya pakai istilah-istilah teknis dalam transfer pricing ya mungkin terkait misalnya transaction cover-nya, fact and circumstances-nya gitu, benar-benar di open secara jujur ke kedua belah pihak untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang nantinya memang benar-benar merupakan kooperatif compliance dari wajib pajak dengan Fiskus gitu, bahwa inilah kewajiban saya 5 tahun ke depan atau kemudian 5 tahun ke belakang, bisa diperpanjang lagi 5 tahun ke depan. Sehingga kalau ditanyakan bisa nggak ini APA untuk mencegah penghindaran pajak atau penggelapan pajak? Bisa, saya katakan bisa. Kemudian yang kedua, WP pelaku usaha bisa nggak sih gitu? Intinya yang ingin kami sampaikan ini adalah kalau dalam perusahaan itu mempunyai transaksi afiliasi. Artinya transaksi afiliasi itu adalah transaksi dengan perusahaan lain atau dengan orang lain yang mempunyai hubungan istimewa. Sepanjang persyaratan itu terpenuhi ya bisa-bisa saja gitu, dalam artian misalnya orang pribadi di sini dia punya perusahaan, dia jualan, kemudian punya hubungan istimewa dengan anaknya di luar negeri, dia juga punya jualan yang sama. Nah, ibunya menjual ke anaknya dengan harganya tidak arm's length, harganya tidak wajar gitu. Nah, karena di PMK 22 itu kan mengatur mengenai PKKU, penerapan kelaziman dan kewajaran usaha. Nah, diantaranya adalah untuk setting price ini. Jadi yang kita lihat adalah memang ada transaksi afiliasi dengan yang punya hubungan istimewa. Jadi persyaratannya adalah ada hubungan istimewa, kemudian ada transaksi afiliasi, dan kemudian transaksi yang didasarkan kepada transaksi afiliasi didasarkan pada hubungan istimewa ini yang harus wajar atau yang harus arm's length. Mungkin secara singkat itu jawaban saya, Mbak Anin. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Dwi Astuti. Barangkali Pak Zul akan menambahkan. Pak Zul. Ya, baik Bu Atik, sedikit saja untuk pertanyaan pertama dari Anindya tadi. Memang perusahaan bisa saja meningkatkan nilainya dari apa saja ya, bisa dari growing, bisa dari efisiensi, bisa dari productivity yang meningkat ya, tetapi rules-nya sebetulnya kalau sebagai wajib pajak yang baik, yang patuh adalah jangan nilai perusahaannya meningkat karena menghindari pajak. Itu nggak fair, nggak sustain, dan riskan. Besok kalau diperiksa, ditagih dengan surat ketetapan pajak, ditambah sanksi, segala yang tadi nilai yang meningkat tuh ya jadi minus gitu ya.
kira-kira tambahan dari saya, Bu Ati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jul. Barangkali Bapak Ibu yang hadir masih ada pertanyaan untuk narasumber kita yang luar biasa ini, Ibu Dwi Astuti dan Bapak Jul Suventa. Adakah yang raise hand? Sambil menunggu Pak, barangkali satu ya Pak ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari WA kami ini Pak. Masalah transfer pricing ini Pak, yang semakin rumit gitu Pak, adanya kondisi dan kebijakan yang berbeda di masing-masing negara. Bisakah Pak menjelaskan contohnya gitu Pak, sehingga di situ kita bisa merasakan kerumitannya gitu mengenai masalah transfer pricing ini. Monggo Bu Dwi. Baik, terima kasih. Betul, ini tadi apa namanya disampaikan oleh Pak Prof juga dalam pembukaannya. Sekarang transaksi digital, transaksi lintas negara itu sudah sedemikian apa namanya menguasai ya transaksi. Kemudian bahwa kerumitan itu timbul pasti ada disruption yang diakibatkan oleh apa namanya meningkatnya transaksi digital ini. Dan digital ini terlebih lagi memang di latar belakang itu tadi ada transaksi afiliasi dengan hubungan istimewa sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan ini sebetulnya bukan saya mungkin tidak tepat kalau mengatakan diperparah oleh sistem apa namanya atau sistem perpajakan di masing-masing jurisdiction. Dalam arti ini adalah sebuah konsekuensi logis. Itulah makanya kenapa kalau misalnya saya setback ke belakang kita menandatangani tax treaty. Tax treaty itu di tujuannya apa? Penandatangan ini adalah untuk menghindari double tax. Justru inilah perbedaan sistem inilah, perbedaan treatment transaksi di masing-masing negara yang kemudian katakanlah dijembatani dengan penandatangan tax treaty yang di pasal 25-nya itu ada yang namanya mutual agreement procedures dan kemudian juga terkait EPA-nya juga. Nah, salah satunya ini memang ditujukan sebagaimana juga tadi Pak Zul menyampaikan bahwa untuk menangani ini gitu, untuk memberikan kepastian hukum, untuk simplifikasi gitu, yang memang salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan apa namanya perbedaan sistem perpajakan di masing-masing jurisdiksi. Tadi saya juga ingin garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Saya sangat sepakat itu. Janganlah katakanlah sebuah perusahaan itu melakukan penghematan atau efisiensi itu dari pajaknya yang dibayar, tapi justru dari katakanlah dari transaksi usahanya atau dari bagaimana dia melakukan efisiensi, bagaimana dia melakukan apa namanya proses bisnis yang baik gitu. Nah, itulah yang memang yang harus dilakukan. Tapi tidak dengan cara melakukan apa namanya penghematan atau penghindaran pajak. Nah, kembali kepada pertanyaan bahwa bisakah ini untuk menjadi remedi dalam tanda kutip karena adanya perbedaan treatment atau perbedaan sistem perpajakan di masing-masing jurisdiksi? Iya, katakanlah justru ini yang memang secara internasional accepted, secara best practice itu accepted bahwa MIP ini memang dilakukan untuk salah satu tujuannya seperti itu. Saya persilakan Pak Zul mungkin ingin melanjutkan atau menambahkan. Monggo Pak Zul. Bu Dwi, sedikit saja. Memang kalau sudah kita tahulah dari dulu bahwa semua negara tentu ada kepentingan, ada politik ekonomi. Ya, itu sebabnya memang Ibu betul tadi bilang, makanya kita ada tax treaty supaya ada satu kesepahaman dalam bentuk kesepakatan itu, pembagian hak pemajakan di dalam tax treaty. Nah, itu juga nggak luput hari ini ya, tentu semua negara pasti tetap memaintain praktis yang sama dalam menjaga kepentingan negaranya masing-masing. Itu sebagai latar belakang. Oke, Bu, itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini saya lihat di room chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu yang hadir ada yang ingin bertanya lagi? Raise hand, adakah? Oh ya, kayaknya sudah jelas ini. Jadi materi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti dan Bapak Zul Suventa sudah memberikan penyegaran dan refreshing pengetahuan gitu terhadap kami semua
Bapak Ibu yang hadir, para praktisi, mahasiswa, begitu. Barangkali saya tidak perlu menyarikan gitu ya hasil diskusi kita pada webinar kali ini karena banyak sekali informasi yang bisa kita simak bersama.